Xiao Yan mundur begitu saja keluar langsung dari Istana Abadi Tianjun. Keempat orang di lantian sepertinya telah keluar dari ilusi. Mereka pun mencoba memasuki Istana Peri ini, namun gagal untuk berhasil melihat sosok Xiao Yan keluar dari Istana Abadi. Keempat orang itu langsung melontarkan pandangan terkejut kemudian terlihat hormat, "Senior, bisakah Anda mendapatkan warisan pilar Tianjun?" "Tidak, tapi itu akan segera terjadi." Mata Xiao Yan acuh tak acuh. Dia menoleh, dia tiba-tiba menatap pria yang berdiri tidak jauh dari situ. Bagaikan pilar batu yang menopang dunia ini, kata-kata itu jatuh begitu saja. Xiao Yan menginjak telapak kakinya. Sekarang, Jilei memegang kendali dan bisa melakukan apapun yang dia mau. Sosok itu menghilang dalam sekejap. Hanya jubah dan rambut keempat orang itu di tengah angin kencang yang tiba-tiba terlihat sedikit berantakan. Saat mereka melihat sosok Xiao Yan lagi, Xiao Yan sudah muncul di depan pilar batu. Dibandingkan dengan pilar batu besar ini, Xiao Yan juga terlihat agak kecil. Xiao Yan melihat pilar batu di depannya, masih tidak merasakan apapun dari kejauhan. Tapi saat Xiao Yan sudah begitu dekat dengan pilar batu, saya merasakan penindasan yang kuat membuatnya sulit untuk mendekat. Mungkin Istana Abadi Tianjun benar-benar memiliki warisan, tapi Xiao Yan tidak mau membuang waktu untuk hal ini. Meskipun itu adalah harta paling berharga dari klan Qimi, satu-satunya cara untuk memperolehnya adalah dengan mendapatkan warisan. Apa yang ingin dia lakukan? Apa itu mungkin? Apakah dia ingin mengambil pilar Tianjun secara langsung? Mustahil. Harta karun yang luar biasa, jika bisa diambil dengan paksa, saya khawatir keabadian telah lama direnggut oleh dewa lain. Mata keempat orang itu secara alami tertuju pada Xiao Yan. Lantian melihatnya sedikit mengernyit. Karena kurus ada banyak kerutan di wajah terlihat sedikit lebih aneh, tapi pernahkah kamu melihat pertarungannya sebelumnya? Tubuh fisik itu belum pernah terjadi sebelumnya, saya khawatir ini sangat besar dan itu tidak hanya besar, memiliki kekuatan yang menakutkan, saya curiga dia adalah dewa asli yang legendaris. Mereka bertiga langsung mendesis dingin setelah mendengar ini. Sepertinya dia baru saja bereaksi. Pertarungan Xiao Yan sebelumnya pemandangan raksasa yang luas dan megah. Saya hanya tidak memikirkan balapan Genshin Impact untuk pertama kalinya. Pada kasus ini namun kenyataannya belum tentu demikian, karena konon ini Tianjunzu itu adalah klan Qimi digunakan oleh tubuh kuat dewa asli yang berasal dari tubuh. Dan saya juga mendengar Tianjunzu ini sebenarnya direnggut dari klan dewa asli. Sosok Xiao Yan di ujung, biarkan keempat orang itu memikirkannya, mereka juga ingin melihat apakah Xiao Yan benar-benar bisa membawa pergi Tianjunzu. Saat mereka berempat sedang berbicara, sekelompok sosok yang mengenakan baju besi muncul di dunia besar. Apa yang mereka cari? Dalam perjalanan, dia berperilaku lebih mendominasi. Siapapun yang berani memprovokasi tanpa terkecuali semuanya musnah. Tirai tipis yang menjulang ke langit secara alami sangat mencolok. Setelah mencari tidak berhasil, tatapan dari sosok-sosok ini baru saja terkunci pada tirai tipis itu. Memegang slip giok di tangan, mereka melihat cahaya biru redup berkedip pada slip giok. Sepertinya mereka hanya bisa yakin bahwa yang mereka cari ada di sini, tapi itu tidak bisa memberikan posisi yang lebih akurat. Almarhum Raja tidak memberikan informasi lebih detail. Seperti apa rupa orang ini? Tidak mudah menemukannya seperti ini. Perintah mendiang Raja. Mari kita tunggu untuk menemukan orang ini. Beritahu saja mendiang Raja, aku sudah melihat-lihat. Cahaya dari batu giok selalu sama, artinya saya masih agak jauh dari orang ini. Mungkin di dalam tirai tipis ini, tiba di depan tirai tipis suara kerumunan Taiksu yang terbang melewatinya, terdengar keras suara menderu bahkan lebih intens, banyak sosok yang masih berada di luar tirai tipis terkejut.
Mereka semua mundur dengan hati-hati. Terlebih lagi, melihat Taeksu dan yang lainnya mengenakan baju besi, setiap penampilan tampaknya sama wajah dan tubuhnya seluruhnya ditutupi baju besi. Tentu saja rasanya aneh, jangan berani mendekat, ada fluktuasi yang kuat di sini, saya khawatir saya tidak bisa masuk dengan mudah. Selesai di antara mereka, seorang prajurit Taeksu keluar, dia bergerak langsung menuju layar cahaya. Bang! Di bawah pengawasan orang-orang di sekitarnya, sosok prajurit Taeksu langsung melesat, namun pantulan yang kuat itu tampaknya diselesaikan dengan cepat, selama refleksi prajurit Taeksu menstabilkan sosoknya setelah jeda sebentar. Jelas sekali tidak terluka, ini hanya ujian, semua orang terkejut. Segera saya melihat para pejuang Taeksu ini mengeluarkan potongan-potongan benda di mata semua orang yang aneh. Saya melihat mereka, potongan-potongan itu disatukan, sebuah benda berbentuk tong panjang ada bilah horizontal di ujungnya, semua prajurit Taeksu melangkah maju dan memegang palang horizontal. Raungan datang darinya, di depan laras panjang ini lampu mulai berkedip, kemudian mengembun menjadi bola cahaya dan terus berkembang, memancarkan fluktuasi yang mengejutkan dan tidak normal. Ledakan. Setelah diseduh hampir sebatang dupa, bola cahaya telah berubah dari putih menjadi merah. Dampaknya langsung berubah menjadi seberkas cahaya, secara mengejutkan meledak ke arah tirai tipis. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Baru saja aku mengerti, orang-orang berarmor hitam ini, saya ingin merobek tirai tipis itu. Aneh, tirai tipis seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai mereka. Bahkan dewa yang abadi dan berkuasa tidak dapat menerobosnya. Di bawah serangan pemboman pertama, tirai tipis gempa besar namun tidak ada tanda-tanda disipasi, namun mereka tampaknya tidak menyerah tapi terus memadat, terus membombardir. Di bawah serangan sinar demi sinar, hingga posisi di mana pancaran sinar tampak sedikit redup, mereka benar-benar hendak membuatku pergi. Mungkin kita juga bisa menggunakan ini untuk memasukinya. Tatapan awalnya bertanya-tanya, tiba-tiba ada kilatan cahaya, mereka semua menunjukkan pandangan penuh harap. Di balik tirai tipis cahaya keemasan berkedip bahkan membentuk busur listrik. Menyapu meresap ke seluruh tubuh Xiaoyan, cetakan bintang 9 berkelap-kelip di antara alisnya. Antara kilatan busur tubuh Xiaoyan melebar hingga beberapa ribu kaki, setelah bertransformasi menjadi tubuh dewa asli, pilar Tianjun di depan Xiaoyan tidak lagi tampak kecil. Xiaoyan mengulurkan tangannya peluk Tianjun, saat aku memeluk dampak tak terlihat muncul dari pilar Tianjun. Xiaoyan langsung terkejut. Berdiri di sini begitu lama, apakah kamu masih ingin pergi? Xiaoyan terguncang, energi dan darahnya melonjak. Namun sosoknya kembali terguncang, cahaya keemasan bersinar di mata, tubuh fisik terus berkembang, tubuh yang lebih besar kembali memeluk Tianjunzu, berdengung-berdengung, terdapat dampak konstan yang datang dari pilar Tianjun, semua awan di sekitarnya bergulung kembali membuat langit gelap ini. Awan menggeliat seperti binatang raksasa yang menempatinya menghadapi dampaknya. Xiaoyan tidak terguncang kali ini. Sambil mengertakkan gigi, dia mulai mencabut pilar Tianjun. Cahaya keemasan juga muncul dari tubuh Xiaoyan. Buka tubuh fantasi emas, cahaya keemasan mengalir. Bangunkan untukku. Xiaoyan meraung marah pada saat ini. Seluruh daging dan darahnya meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh dunia di sini sepertinya bergetar hebat, bagaikan tiang di langit, bagaikan pohon besar yang berakar di tanah sulit untuk ditarik keluar.